Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengikuti upacara pemberkatan nikah kudus antara saudara Jimmy Wijaya, putra dari Bapak Hendri Wijaya dan Ibu Seni Hartanto, dengan saudari Lividia Angelica David, putri dari Bapak David Sanders dan Ibu Linda Christine, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari pukul 11.30. Untuk itu jemaat sekalian dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menyambut mempelai wanita yang akan memasuki ruang pemberkatan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara dengan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera ada pada jemaat sekalian dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kami juga mempersilakan pengantin juga bisa duduk sebentar. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom Jimmy dan Lividia. Senang sekali bisa berada bersama dengan Anda dan keluarga di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan sebuah firman Tuhan untuk menjadi bekal bagi pernikahan Jimmy dan Lydia khususnya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini kami ada di tempat ini memulai ibadah pemberkatan pernikahan ini antara saudara Jimmy dan juga saudari Lividia. Tuhan pimpin agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami, urapi setiap kami, agar tidak ada satupun keterbatasan hamba juga Tuhan menghalangi firman Allah dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Ya, hari ini saya mau berikan satu firman Tuhan untuk menjadi bekal buat Jimmy dan Lividia pada siang hari ini. Kita buka bersama di Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14, saya akan bacakan satu ayat yang sederhana. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sekali lagi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ya pada saat jemaat Kolose mengalami perseberangan
pemahaman ya tentang pengajaran Kristus. Tetapi yang menarik di kitab ini adalah Kristus sangat ditonjolkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya juga di dalam berumah tangga. Sebagai suami istri, kasih memegang peranan penting. Saya percaya Jimmy dan Lividia hari ini sampai hari ini ada karena Anda memegang kasih ya, dan dikatakan kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyatukan. Kita akan bahas sedikit tentang mempersatukan dan menyatukan ya. Yang pertama, mempersatukan. Firman Tuhan berkata bahwa suami dan istri akan bersatu dan menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua tetapi satu. Jadi di dalam pernikahan persatuan itu pasti terjadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Persatuan pasti terjadi, tetapi ternyata kata mempersatukan tidak semudah itu, ya. Karena kita punya dua tantangan, ya, bagi Anda di tempat ini yang sudah menikah selama beberapa tahun, ya. Saya percaya bahwa ternyata proses mempersatukan itu tidak semudah itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Setidaknya kita punya dua tantangan, ya. Dua tantangan ini, yang pertama namanya perbedaan. Namanya perbedaan. Bagi pasangan yang berpacaran, perbedaan itu terasa melengkapi, ya. Kita saling melengkapi. Tapi seringkali di dalam pernikahan, perbedaan itu kadang-kadang terasa menjengkelkan loh Bapak Ibu Saudara, ya. Ada sebuah perbedaan, ya, yang contoh, ya, ketika mungkin kita pacaran, kita masuk dalam fase di mana sebuah perbedaan saling melengkapi. Tetapi di dalam pernikahan, cara pencet odol, handuk basah di atas ranjang itu sudah menjadi sebuah problem. Sebuah perbedaan cara. Itu sudah membuat sebuah proses mempersatukan mengalami yang namanya kendala. Lalu selain dengan perbedaan, kita punya namanya PR lagi dalam proses mempersatukan, yaitu apa? Kesalahan. Kesalahan pasangan baik sikap, cara komunikasi itu juga tantangan dalam mempersatukan. Ya, karena apa? Karena kadang kita nggak mudah loh menerima kesalahan satu sama lain. Kita perlu proses. 1-2 kali terjadi repeat itu lama-lama ternyata sulit juga. Tapi lama-lama juga biasa. Ya, kalau Anda sudah menikah selama bertahun-tahun, Anda pasti akan mengalami ini dan Anda akan mengetahui apa yang saya maksudkan. Buat Livi dan juga Jimmy, menjadi manusia baru di dalam Kristus bukan berarti Anda dan saya bebas dari namanya kesalahan. Kita masih bisa melakukan kesalahan. Kita ini semua, sebesar apapun iman Anda dan saya, manusia itu tetap nggak luput dari kesalahan. Jadi dalam proses mempersatukan kita punya dua tantangan ini. Lalu kita masuk pada namanya menyempurnakan. Dikatakan firman Tuhan, kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, pertanyaannya apa yang mau kita sempurnakan di dalam pernikahan? Yang pertama, di dalam pernikahan kita menyempurnakan namanya karakter. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ini nggak bicara tentang konflik saja, tapi juga ngomong tentang potensi atau karakter di dalam diri kita yang akan muncul melalui setiap proses yang ada. Dan di dalam pernikahan, nanti pada akhirnya ada sebuah titik di mana karakter kita mulai satu sama lain saling melengkapi. Nah, tetapi prosesnya tidak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak semudah itu. Selalu ada, mungkin ada miskom, mungkin ada komunikasi yang harus diperbaiki terlebih dahulu ketika ngomong tentang penyesuaian. Lalu kedewasaan, kita disempurnakan di dalam kedewasaan. Pernikahan adalah tempat di mana kita dituntut menjadi dewasa. Lalu ketika kita single, kita bisa putuskan hari ini saya mau memutuskan apa dan hari ini saya akan lakukan hal itu. Tapi ketika di dalam pernikahan ternyata tidak semudah itu. Kita perlu namanya sebuah tanda orang menjadi dewasa. Apa tandanya? Dia bisa memikul tanggung jawab. Seorang suami akan provide, seorang istri akan mengelola di dalam rumah tangga, merawat setiap anak-anak yang Tuhan juga percayakan. Lalu komitmen juga disempurnakan. Pernikahan bukan masalah feeling suka atau nggak suka, sudah nggak bisa bicara seperti itu lagi, tetapi tentang komitmen. Emosi atau hati mungkin bisa terluka ketika konflik, kita bisa mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Tapi keputusan untuk tetap mengasihi dan menghormati pasangan itu tetap perlu ada. Dan itu disempurnakan di dalam pernikahan. 3 hal ini terus akan disempurnakan. Nah, pertanyaannya gini Bapak Ibu Saudara. Apakah
Apa yang tadi saya sampaikan, menyatukan perbedaan, menerima kesalahan, ya, menyempurnakan karakter kita, kedewasaan dan komitmen. Apakah itu hal yang mudah? Semudah saya hari ini berkata kepada Anda, mengajarkan kepada Anda. Jawabannya adalah itu tidak mudah. Itu tidak mudah. So, bentuk kasih seperti apa yang kita perlukan untuk pernikahan kita? Ketika kita mengalami yang namanya proses mempersatukan dan menyempurnakan, ternyata tidak semudah yang kita bisa dengar atau kita ajarkan. Apa bentuk kasih yang paling konkret? Kasih tersebut bentuknya adalah gini, buat Jimmy dan Lividia. Namanya pengampunan dan penerimaan. Kasih tersebut akan muncul dalam bentuk pengampunan dan penerimaan. Pernikahan yang kuat terdiri dari dua pemaaf yang hebat. Semua orang bisa berbuat salah, namun pernikahan harus menjadi tempat pengampunan, mudah dilepaskan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu selalu ada tantangan, ada rintangan, tapi pengampunan harus selalu menjadi kekuatan kita. Apabila pengampunan sulit terjadi di dalam sebuah pernikahan atau keluarga tersebut akan menjadi penjara bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Dan kenapa di dalam pernikahan saya berbicara tentang pengampunan dan penerimaan? Karena tidak ada pernikahan yang luput dari kesalahan. Semua orang bermimpi tentang kebahagiaan pernikahan. Tapi kita tahu semua, bagi Anda yang sudah menikah, bahwa pernikahan yang bahagia tidak terjadi begitu saja. Betul Bapak Ibu Saudara? Pernikahan yang bahagia, pernikahan yang kuat tidak terjadi begitu saja. Ada rintangan, ada tantangan di dalam pernikahan, di masa depan akan selalu ada. Dengan fase-fase yang baru, Anda harus menjadi tim yang kuat. Jimmy dan Lydia, pegang ini dalam pernikahan Anda. Jadilah dua pemaaf yang hebat, pernikahanmu akan kuat. Penerimaan adalah cara Yesus mengubah kita. Kalau kita kepinginnya apa? Kita akan memaafkan kalau kita akan menerima kalau dia berubah. Tapi Yesus tidak melakukan hal itu pada hidup Anda dan saya. Dia mengampuni, dia menerima terlebih dahulu, dan dia mengubah hidup Anda dan saya. Apa yang tadi kita baca di Kolose sebagai judul perikopnya adalah manusia baru. Hari ini ada orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Bukan karena jasa-jasanya dia bisa menebus kesalahannya. Tapi Kristus terlebih dahulu menebus kesalahan kita. Menerima kita apa adanya. Dan dia mengubah hidup Anda dan saya. Saya suka dengan satu kata ini. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Pola penerimaan kita terhadap satu sama lain haruslah seperti pola Kristus mengasihi jemaatnya. Dan penerimaan ini akan mengubah dua sisi, baik suami dan istri. Kelebihan dan kekurangan akan saling melengkapi dan membangun. Dan saya menutup gini Bapak Ibu Saudara, pengampunan dan penerimaan adalah salah satu kunci rumah tangga yang kuat. Sebab itu adalah teladan yang Kristus telah lakukan untuk jemaatnya. Pengampunan dan penerimaan terbukti menghasilkan manusia baru, seperti yang tadi kita baca di kitab Kolose. Dan doa saya untuk pernikahan Jimmy dan Lividia pada siang hari ini. Pernikahan kalian adalah pernikahan yang kuat, menghadapi proses, tantangan, baik dalam proses mempersatukan ataupun menyempurnakan. Pernikahan dan keluarga ini menjadi rumah pengampunan dan penerimaan yang luar biasa. Dan saya berdoa agar anggur manis selalu ada buat pernikahan Jimmy dan Lividia. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang hari ini, saat ini juga Jimmy dan Lividia bisa bangkit berdiri. Tiba saatnya untuk kedua mempelai bangkit berdiri dan berjanji di hadapan Tuhan. Saudara Jimmy dan saudari Lividia, Anda akan menjawab pertanyaan saya dengan suara yang jelas.
Dan jawaban itulah ya, saya bersedia. Ya, ada 3 pertanyaan. Saya akan bertanya terlebih dahulu pada saudara Jimmy. Saudara Jimmy, apakah engkau dengan sungguh-sungguh pada hari ini berketetapan untuk menerima saudari Lividia sebagai satu-satunya istrimu yang sah dan sebagai pasangan yang beriman? Engkau akan mengasihi dan melayani istrimu baik pada waktu suka maupun duka, waktu sehat maupun sakit, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan sampai akhir hayatmu. Apakah engkau berjanji untuk menjaga hidup suci pernikahan dengan istrimu sesuai dengan firman Tuhan? Dan apakah engkau berjanji apabila dalam pernikahanmu Tuhan mempercayakan anak-anak, maka engkau akan mendidik anak-anakmu untuk mengenal, menghormati dan berbakti kepada Allah Bapa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Allah Roh Kudus? Apakah jawabmu, saudara Jimmy? Ya, saya bersedia. Pertanyaan yang sama untuk saudari Lividia. Apakah engkau, saudari Lividia, dengan sungguh-sungguh pada hari ini berketetapan untuk menerima saudara Jimmy sebagai satu-satunya suamimu yang sah dan sebagai pasangan yang beriman? Engkau akan mengasihi dan melayani suamimu baik pada waktu suka maupun duka, waktu sehat maupun sakit, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan sampai akhir hayatmu. Apakah engkau berjanji untuk menjaga hidup suci pernikahan dengan suamimu sesuai firman Tuhan? Apakah engkau berjanji apabila dalam pernikahanmu Tuhan mempercayakan anak-anak, maka engkau akan mendidik anak-anakmu untuk mengenal, menghormati dan berbakti kepada Allah Bapa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Allah Roh Kudus? Apakah jawabmu, saudari Lividia? Ya, saya bersedia. Silakan saudara Jimmy dan saudari Lividia, Anda bisa saling berhadapan. Saudara Jimmy, cincin ini bulat tak berujung dan juga murni. Hari ini sebelum memberikan cincin nikah ini kepada saudara Lividia, engkau bisa mengucapkan sepatah 2 kata sebagai janjimu di hadapan Lividia. Hari ini saya Jimmy Wijaya menerima engkau, Lividia Angelica David, menjadi istri satu-satunya yang sah. Saya berjanji untuk mengasihi, menjaga, menyayangi dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, senang maupun susah sampai akhir. Saya juga berjanji untuk membawa keluarga kita, anak-anak kita untuk selalu hidup berpusat pada Tuhan. Oke. Cincin yang sama, bulat tak berujung dan juga murni. Lividia, sebelum kau menyematkan di jari saudara Jimmy, kau bisa berikan satu dua patah kata sebagai janjimu di hadapan Jimmy. Silakan. Saya, Lividia Angelica David, menerima engkau, Jimmy Wijaya, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya, dan saya berjanji akan setia, menghormatimu, melayanimu, mengasihimu dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sampai maut memisahkan.
Baik, silakan Jimmy dan Lydia duduk berlutut. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Yang bisa mengarahkan tangan kepada Jimmy dan Livi pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini dengan otoritas yang Tuhan percayakan sebagai hamba Tuhan melalui gerejamu hari ini, Tuhan, aku berdoa bagi pasangan ini, Jimmy dan Lydia, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, Tuhan, Engkau Allah yang memilih, Engkau juga yang memperlengkapi di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan. Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam pernikahan mereka. Aku berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, berkati Jimmy di dalam nama Yesus sebagai seorang suami, ya Tuhan. Di dalam Engkau takut akan Allah, berjalan dalam firman-Mu, berjalan dalam visi-visi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Berkati pekerjaannya, berbuah-buah dengan lebat. Dan aku berdoa, Tuhan, pakai dia memiliki keberanian untuk memutuskan dan berikan hati yang mengasihi istri, mengasihi setiap anak-anaknya. Aku juga berdoa di dalam nama Yesus buat saudara Lydia di dalam nama Yesus. Tuhan, biarkan Lydia menjadi seorang penopang yang kuat di dalam rumah tangganya. Aku berdoa, Tuhan, menyertai, memberkati, jadikan dia seorang pendoa syafaat untuk keluarganya. Dan aku juga berdoa, buka buah kandungannya, Tuhan, dari rahimnya, Tuhan, akan keluar, akan lahir orang-orang anak cucu yang penuh dengan kemenangan, keturunan ilahi yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Berikan mereka hati yang sepakat, ya Tuhan, dalam memutuskan, dan berikan hati yang menerima satu sama lainnya. Dan hari ini terimalah berkat yang mempersatukan hari ini Jimmy dan Lydia sebagai pasangan yang sah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagai suami istri di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri. Baik, Jimmy, engkau boleh membuka cadar dan memberikan ciuman di hadapan seluruh jemaat Tuhan hari ini. Silakan. Anda boleh berikan ciuman yang terbaik buat pasanganmu. Berikan tepuk tangan. Baik, silakan menghadap kepada jemaat, Bapak Jimmy dan Ibu Livi. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bersuka cita saya memperkenalkan Tuan dan Nyonya Jimmy Wijaya. Kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Baik, silakan kembali menghadap ke sini. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Kita akan mengadakan sebuah perjamuan kudus. Untuk pertama kalinya Jimmy dan Lydia sebagai pasangan suami istri untuk pertama kalinya mengadakan perjamuan kudus. Silakan buka rotinya terlebih dahulu. Saya akan pimpin dari depan sini. Mari mengangkat roti di tangan kanan Anda. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ini menjadi perjamuan kudus pertama buat Jimmy dan Lydia di dalam nama Yesus. Roti di tangan mereka adalah roti biasa. Tetapi dengan iman kami percaya mereka sedang bersekutu dengan tubuhmu di dalam nama Yesus. Silakan dimakan. Angkat dengan tangan kanan kalian. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, seperti roti yang barusan kami makan, demikian juga anggur ini adalah anggur biasa. Tetapi oleh iman kami percaya saat ini juga
kami sedang bersekutu dengan darah-Mu. Di dalam nama Yesus, minum dengan iman. Baik, Jimmy dan Lividia, sebagai tanda mohon diri untuk lepas dari ketundukan otoritas orang tua dan untuk menjadi keluarga yang baru, saya memberikan waktu dan kesempatan untuk Jimmy dan Lividia bisa memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua. Dimulai dari orang tuanya Jimmy. Silakan. Papa Mama dipersilakan duduk kembali. Jimmy dan Lividia bisa mengikuti Saudara Okta untuk menandatangani sertifikat pernikahan. Gereja Marsyaron juga memberikan buat Livi dan juga Jimmy jangan sini sebuah Alkitab sebagai penuntun dan pedoman buat keluarga kalian dan pernikahan kalian. Saya serahkan ini kepada kalian, ya. Silakan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah pemberkatan nikah ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama dan kita menaikkan sebuah pujian ucapan syukur di hadapan Tuhan.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah doa berkat ini, pulang dengan damai sejahtera, sukacita Allah, kuat kuasa Roh Kudus melingkupi setiap Anda semua di tempat ini. Penyertaan Roh Kudus nyata dan berkat-berkatnya melimpah dalam kehidupanmu dan kehidupanku di dalam nama Yesus. Yang percaya dan menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Demikian bacaan pemberkatan nikah Saudara Jimmy dan Saudari Lividia sudah selesai. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.